Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Olo One King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita masih membahas update terbaru di kasus Vina. Di sini adalah video cuplikan yang paling seru dan juga unik ya. Dimana akhirnya Aris Papua itu angkat suara. Di sini kita bisa melihat video cuplikannya. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikan pernyataan dari Pak Aris Itu Papua. tidak benar, Mbak. Karena Itu fitnah. Saya selama ini dinas nggak pernah dinas di Ciko. Polres Ciko. Polres Cirebon Kota. Iya. Saya dinasnya di Polresta Cirebon yang ada di Sumber. Itu saya dinasnya. Dan kejadian itu tidak pernah saya tahu. Kejadian tahun 2016 maksudnya. Betul. Dan saya pun tidak pernah kenal sama tersangka ataupun saksi yang menyebut nama saya di persidangan. Itu. Aldi katakanlah dia Ya. menyebut Bapak 2 kali di 2 sidang tadi ya. Pak, masalahnya gini Pak. Kalau hanya disebutkan Aris saja, ya mungkin bisa jadi salah. Ada banyak Aris di Polres Sumber, ada banyak Aris di Polres Cirebon Kota. Masalahnya adalah Aris Papua secara spesifik Pak. Ya. Bapak saya mau konfirmasi, Bapak pernah nggak jadi anak buah Ibtu Rudiana? Tidak pernah. Tidak pernah Saya sama sekali. tidak pernah sama sekali jadi anak buahnya Pak Rudiana. Dan pokoknya intinya itu fitnah. Tidak. Tahun 2016 berarti Bapak berada di bertugas di Polres Sumber. Tahun 2016 Bapak mendengar nggak kasus Saya ini? nggak pernah mendengar Kasus kejadian ini? Kasus ini. Bapak pernah bertemu nggak dengan namanya Aldi? Nggak Tidak pernah. pernah. Di luar dari kasus ini? Tidak pernah. Bapak Tidak. pasti nonton kan Aldi kayak gimana? Ya, saya nonton. Tapi saya nggak pernah ketemu sama si Aldi. Bapak pernah bertemu nggak dengan setidaknya 6 terpidana sekarang yang Tidak lagi pernah ketemu. Tidak pernah Tidak sama pernah. sekali. kembali? Tidak pernah ketemu sama sekali. Atau Bapak kenal Pak Gugun Gumilar? Itu juga nama yang disebut oleh Saya kenal kan dia kenal di anggota di kota. Sama-sama anggota gitu. Anggota ada kita kenal. kan di sini. Cuman Pastinya kita nggak kenal. ada keterkaitan antara si Gugun sama Rudiana juga nggak kenal. Jadi Bapak nggak pernah tugas di Nggak pernah Tidak. tugas. bersama dengan Ibtu Rudiana? Nggak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah tugas di Ciko ya. Saya dinasnya di Kabupaten, Polres Kabupaten. Semenjak pindah dari Papua, saya dinasnya di sini. Oke, mungkin bisa diurut Pak. Tahun 2000 berapa atau tahun kapan Bapak mulai bertugas di Cirebon, yaitu di Polres Sumber dulu. Jadi Bapak sebelumnya tugas di Nah, saya pertama dinas itu jadi polisi itu tahun 2000. Dinas di Polda Papua. Papua. Oke, itulah dia video cuplikannya. Saudara-saudara, pernyataan dari Pak Aris Papua kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan saudara-saudara sekalian atas pernyataan dari Pak Aris Papua? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, itu kan melalui keterangan yang disampaikan oleh para saksi Aldi ya di ruang sidang, di mana Aris Papua ditengarai menjadi eksekutor bagi para tersangka kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam ya. Nah, selain Aris Papua, saudara-saudara, di mana kesaksian di ruang sidang juga menyebut peran penting Ibtu Rudiana. Peran penting Ibtu Rudiana itu dalam penanganan kasus Vina dan Eki. Akibat kesaksian tersebut, tidak sedikit warganet yang kemudian menyoroti rekam jejak dan kehidupan Aris Papua sebagai anggota kepolisian. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan terkait dugaan tindak kekerasan yang dilakukan pada tahun 2016 ya, Aris Papua menyatakan sanggahan tersebut ditemui secara eksklusif seperti video cuplikan tadi yang kita saksikan saudara-saudara, di mana Aris Papua yang digambarkan sebagai sosok paling antagonis mengaku tidak pernah bertugas di Ciko atau Cirebon Kota. Itu tidak benar karena itu fitnah. Saya dinasnya di Polresta Cirebon yang ada di Sumber. Dan kejadian itu saya tidak pernah tahu, kata Pak Aris. Nah, lebih lanjut saudara-saudara, Pak Aris Papua menyebut tidak pernah mengenal para tersangka yang kini menjadi terpidana maupun saksi pemberi keterangan di ruang sidang. Selain itu,
Pak Aris Papua juga secara tegas menyatakan tidak pernah menjadi bawahan atau anak buah dari Ibtu Rudiana. Saya tidak pernah sama sekali jadi anak buahnya Bapak Rudiana dan pokoknya intinya itu fitnah, tegas Pak Aris Papua ya. Bukan hanya tidak mengenal sosok Aldi dan para tersangka, Pak Aris Papua juga mengaku tidak mengetahui tentang kasus yang terjadi pada 2016 atau pada Agustus 2016. Nah, lalu Aris Papua tidak menampik saat ditanyai perihal nama Gugun Gumilar, di mana yang merupakan rekan kerjanya ya, saudara-saudara, rekan kerjanya di kepolisian, dan pertama kali berdinas di Papua pada tahun 2000, Aris mengaku pindah tugas di Cirebon pada tahun 2007 bertempat di Polres Kabupaten. Sampai sekarang saya nggak pernah pindah dinas di Polresta Cirebon Kabupaten yang ada di Sumber, kata Pak Aris Papua. Nah, lalu terkait dengan isi keterangan yang telah disampaikan di ruang sidang, Pak Aris Papua mengaku ingin bertemu langsung dengan saksi Aldi. Keterangan yang disampaikan Aldi di ruang sidang dan menjadi konsumsi publik menurut Aris harus segera disikapi. Bukan saja karena sudah mencemarkan nama baiknya, tetapi juga karena keterangan yang disampaikan Aldi turut berdampak pada keluarga dan anak-anak, saudara-saudara. Disebutnya nama Aris Papua di dalam ruang sidang sebagai orang paling kejam. Menurut Aris terbilang sudah sangat merugikan. Padahal saya tidak pernah kenal dan kasus Pina juga tidak pernah tahu. Lanjut Pak Aris Papua ya, saudara-saudara. Iya. Baik, sampai di situ dulu saudara-saudara berita terkini, update terbaru di kasus Pina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Sampai situ dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.